Today we are going to pretend to be Kisah akan dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Gemma. Dia yang merupakan seorang guru PAUD yang dimintai salah satu orang tua murid di sana untuk dicarikan sebuah rumah kontrakan dengan berfasilitas lengkap, kamar mandi dalam, dan yang paling penting, sewa bulanan yang murah. Gemma yang merasa kebingungan dengan kontrakan yang seperti itu pun meminta bantuan kepada pacarnya bernama Tom. Tom sendiri bekerja sebagai tukang kebun di sana, dan saat itulah mereka langsung beranjak pergi mencari agen perumahan di sekitar sana. Are you gonna change your t-shirt? Setelah memakan waktu cukup lama, akhirnya mereka pun bertemu dengan Martin, di mana dia yang mengiklankan perumahan Charky Diner miliknya, termasuk menawarkan sebuah kafling yang menurutnya sangat tepat untuk diambil pasangan muda seperti Gemma dan Tom ini. Karena selain harga yang cukup terjangkau, Martin juga menjamin kompleknya aman dari ancaman paham sesat seperti bang pelecet yang senang berkeliaran. Sehingga mereka pun kemudian jadi semakin tertarik dengan tawaran tersebut. Bahkan langsung memintanya untuk segera menunjukkan lokasi kafling itu. Ready. Dan setelah berada di sekitaran komplek, mereka sempat dibingungkan oleh perumahan yang model dan warna catnya sama persis. Maka dipilihlah satu rumah nomor 9. So when are people due to move in? Martin? His car's gone. Namun ketika hendak menanyakan suatu hal, mereka pun dikagetkan dengan Martin yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan mereka pun merasa telah kehilangan jalan pulang dan seolah-olah hanya terus berputar yang ujungnya kembali ke rumah itu lagi. Yeah. What the? Mereka yang semakin panik dan berteriak keras, dan mereka berharap ada penghuni komplek yang datang menolongnya. Tetapi setelah mereka amati, ternyata perumahan tersebut tidak ada penghuninya sama sekali. Dan mau tidak mau, mereka pun harus terjebak di sana hingga larut malam. Singkat cerita, esoknya Tom kembali mencoba untuk mengawati jalan pulang dari atas genteng. Dan hasilnya tak mendapatkan gambaran apa-apa, kecuali pemandangan aneh dari rumah-rumah yang terlihat sama semua. Hey, maybe we should follow the sun. It's alright. We're gonna get out of here. Bagaimanapun Tom tetap berpikir harus bisa menemukan jalan keluar secepatnya, sehingga ia memutuskan untuk menuntun Gemma melangkah mengikuti arah matahari, dan sampailah mereka di sebuah rumah yang ternyata rumah tersebut adalah rumah mereka sendiri. Mengawali langkahnya, sejurus kemudian ditemukan sebuah peti sembako yang dilihatkan dari isinya diperkirakan cukup untuk kebutuhan mereka makan sehari-hari. Demikian Tom yang mulai berfirasat buruk memutuskan untuk membakar rumahnya, walaupun kemudian mereka terpaksa harus tidur di luar. Keanehan pun kembali dirasakan Gemma ketika esoknya ia terbangun dikejutkan dengan sebuah kotak kardus yang awalnya dia kira berisi petunjuk jalan, namun ternyata di dalamnya terdapat seorang bayi mungil berikut sebuah tulisan berisi perintah bahwa mereka berdua harus merawatnya. Bersama dengan itu, keanehan lain pun terjadi, di mana rumah yang semalam mereka hanguskan itu kini telah kembali berdiri dan terlihat utuh seperti sedia kala. Dan disitulah keduanya benar-benar merasa shock sambil terus berupaya mencari bantuan, walaupun lagi-lagi usaha mereka kembali terbuang sia-sia. Waktu tak terasa sudah genap 1 bulan. Tom dan Gemma bersama bayi kardusnya selama itu banyak sekali fenomena janggal yang dirasakannya. Mengingat bayi ini sangat jauh berbeda dengan bayi pada umumnya. Selain pertumbuhan yang sangat cepat, bocah ini juga memiliki suara yang sangat keras. Bahkan setiap kali keinginannya tidak terpenuhi, secara otomatis dia akan langsung berteriak.
Setiap habis makan, Tom rutin membuang sampah dengan kardus bekas wadah si bocah tadi. Berharap dia bisa mengetahui orang yang telah mengirim dan akan mengambil kembali kardus misterius itu. Sambil menghisap putung rokok jarum super, Tom berusaha menghilangkan stresnya. Dan tiba-tiba saja, melihat kejadian tersebut, Tom berniat untuk menggali tanah bekas rumputnya dengan harapan dia kemudian akan menemukan jalan keluar di bawah sana. Namun tanpa dia sadari, kardus tadi tiba-tiba saja lenyap tanpa diketahui siapa yang telah mengambilnya. Did you move the box? Hingga ketika malam, Gemma dan Tom menghidupkan musik di mobil yang ternyata masih bisa dinyalakan. Maka dengan diiringi alunan musik reggae, keduanya pun menikmatinya. Tetapi tanpa menyangka jika kemudian si bocah itu ikut-ikutan berjoget ria, bahkan terlihat lebih agresif ketimbang mereka berdua. Akibatnya si bocah tersebut tersenggol hingga mental dan membuatnya sangat kesal. Dengan harapan kapok si bocahnya justru malah terlihat tersenyum seolah tak merasakan apa-apa. Kekesalan Tom pun berlanjut hingga esok harinya. Tanpa sepatah kata pun dia langsung pergi melanjutkan penggalian kemarin dengan maksud agar bisa secepatnya keluar dari perumahan tersebut. Hingga tiba-tiba muncul suara dari arah lubang galian yang karenanya Tom terlihat terus menggalinya. Di sisi lain, kenakalan si bocah ini semakin dirasa Tom semakin menjengkelkan saja. Hingga pada suatu saat dia pun diseretnya keluar rumah untuk kemudian dikurung di dalam mobil dengan tujuan supaya seorang datang untuk menjemputnya pulang. Namun upaya tersebut berkaca oleh sikap Gemma yang tiba-tiba saja berubah seakan-akan dia adalah ibu kandungnya si bocah itu. Yang jelas, tak akan terima jika anak diperlakukan Tom seperti itu. Alhasil, si bocah pun kembali dibebaskan lagi. Seiring berjalannya waktu, kehidupan mereka bertambah berantakan. Tom yang sudah muak dengan sikap si bocah lebih memilih lubang galian itu sebagai tempat tidurnya. Dari sini Gemma merasa sedih dan mulai menyesali sikap ia sebelumnya yang cenderung lebih menuruti keinginan bocah tersebut. Dan di pagi buta, Gemma dibuat panik oleh si bocah yang tiba-tiba menghilang dari kamar tidurnya. Sampai-sampai Gemma harus menjelajah sekeliling komplek untuk mencarinya. Namun bagaimana bisa? Si bocah ternyata sedang belajar dengan buah buku yang masih dipegangnya. Where did you go? Gemma yang merasa penasaran lantas memeriksa buku tersebut, di mana isinya adalah banyak tulisan-tulisan dan gambar-gambar aneh yang Gemma sendiri tidak paham dan bahkan tidak sanggup mengartikannya. Dan Gemma menduga bahwa bisa jadi buku tersebut adalah tentang asal si bocah ini, sehingga disuruhnya untuk menirukan setiap orang yang pernah menemui dia sebelumnya. Namun ketika dia hendak menirukan semuanya, tiba-tiba dan ya, terjawablah sudah bahwa bocah ini bukan bocah sepele, melainkan adalah bocah ajaib atau anak gundurwo penghuni perumahan ini. Singkat cerita, kini si bocah sudah beranjak dewasa. Sebut saja namanya Selamat. Sementara dengan sikapnya yang tidak juga berubah, membuat Gemma benar-benar merasa tertekan karena harus selalu mengikuti keinginannya. Di sisi lain, Tom juga mulai sakit-sakitan akibat terus menggali tanah yang tak kunjung ada hasilnya. Dan di saat kembali melanjutkan penggalian, Tom pun dikagetkan dengan menemukan sekantung mayat. Namun ketika hendak memberitahu Gemma, penyakitnya pun kembali kumat dan yang ada dia hanya bisa terbaring lemas. Beruntung Gemma menemukannya meski sudah dalam keadaan tak berdaya. Dalam situasi seperti itu, Gemma hanya bisa bertindak seorang diri, sedangkan si Selamat malah mengunci diri di dalam rumah sambil menonton Ikatan Cinta. Alhasil Gemma dan Tom pun terjebak di luar sampai-sampai mereka harus terdampar di dalam mobil hingga larut malam. Melihat kondisi tubuh Tom yang sudah benar-benar tak berdaya, Gemma dengan segala kepanikannya pun memohon kepada si Selamat agar bersedia membantu. Dan di sini Selamat mengatakan bahwa sekarang memang sudah saatnya untuk segera melepaskan Tom. You know, maybe it's time he was released.
Mendengar perkataan tersebut, mereka merasa sangat senang karena setelah sekian lama terjebak dalam perumahan angker ini, akhirnya mereka akan kembali dibebaskan juga. Tetapi semua itu hanyalah sebatas angan-angan mereka saja, karena sesungguhnya yang dimaksud si Selamat tadi justru agar Tom secepatnya meninggal. Di malam pertama kematian Tom, terlihat si Selamat yang membawa kotak kardus berisi kantung mayat, sementara Gemma hanya menatapnya dengan tangisan dan tanpa bisa berbuat apa-apa. Bahkan pada akhirnya ia pun harus merelakan jasad Tom dibungkus dan dilemparkan ke dalam lubang yang selama ini telah digalinya sendiri. Kehilangan sosok yang paling dicintai memang sesuatu yang paling menyakitkan. Begitu pula yang dirasakan Gemma saat itu, di mana tekanan emosionalnya kemudian merubah dia menjadi sosok wanita yang beringas secara mendadak. Melihat keadaan seperti itu, si Selamat yang merasa dirinya terancam lantas berlari menuju lubang gua trotoar jalan. Sedangkan Gemma yang pada saat itu juga mengejarnya ke sana, tetapi secara tidak langsung dirinya telah digiring memasuki gerbang menuju dunia lain. Gemma diperlihatkan pada sosok seorang yang bernasib sama persis dengan apa yang sedang dialaminya saat ini. Lalu tiba-tiba, ya, Gemma sudah kembali berada di tempat semula dan ia pun meninggal di sana. Dan si Selamat pun juga melakukan hal yang sama pada jasad Gemma, di mana lubang galian tadi akhirnya jadi kuburan untuk Gemma dan juga Tom. Sesaat kemudian terlihat si Selamat meninggalkan tempat tersebut ketika tanah dan rumput di sana kembali utuh seperti sedia kala.